Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1 akan menjelaskan tentang disabilitas intelektual, keterlambatan bahasa, kemudian ada brain injury. Sebelumnya di kelompok 1 ada saya, Lima Bagas Kusumanugroho, kemudian rekan saya Andina Salsabila, dan Adrifa Diarisyanti. Oke, yang pertama itu ada disabilitas intelektual. Yaitu merupakan gangguan yang muncul pada tahap perkembangan, di mana terdapat defisit pada intelektual maupun fungsi adaptif pada domain konseptual, sosial, dan praktik. Jadi di sini kesulitan ini lebih pada fungsi, bukan medis maupun psikopatologis. Berikut prevalensi gangguan perkembangan pada rentang 3 sampai 17 tahun. Nah, kemudian di sini ada 3 kriteria untuk menegakkan adanya disabilitas intelektual menurut DSM-5. Yang pertama itu ada defisit pada fungsi intelektual yang dikonfirmasi melalui asesmen klinis. Jadi di dalamnya ini mencakup penalaran, pemecahan masalah, perencanaan, pemikiran abstrak, penilaian, pembelajaran akademik, dan pembelajaran dari pengalaman. Kemudian yang kedua itu ada defisit pada fungsi adaptif, yaitu di dalamnya itu muncul karena kegagalan untuk memenuhi perkembangan dan standar sosiokultural untuk kemandirian dan tanggung jawab sosial. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu defisit pada fungsi intelektual dan adaptif yang muncul pada periode perkembangan. Kemudian di sini ada tingkat keparahan. Yang pertama itu ada mild atau ringan. Jadi di tingkat ini secara konsep itu tidak ada perbedaan yang jelas, tetapi biasanya anak kurang dewasa dalam interaksi sosial, atau tidak sesuai dengan teman sebayanya, atau secara singkat itu dapat berfungsi sesuai usianya, tetapi perlu bantuan dalam tugas sehari-hari yang lebih kompleks dibandingkan teman sebaya. Kemudian ada kesulitan dalam regulasi emosi dan perilaku yang sesuai dengan teman sebaya juga pada tingkatan ini. Di tingkatan yang kedua yaitu sedang. Jadi secara konseptual ini anak tertinggal dibandingkan teman sebayanya. Jadi anak sudah menunjukkan perbedaan dengan teman sebayanya dalam konteks sosial dan juga perilaku komunikatifnya dalam perkembangan. Atau secara singkat yaitu anak dapat melakukan secara sendiri untuk kebutuhan personalnya, tetapi masih harus diajarkan dalam waktu yang lebih lama agar mereka bisa mandiri. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu tingkatan berat. Di sini anak mengalami kesulitan dalam pemahaman dalam akademik dan membutuhkan bantuan dalam pemecahan masalah. Bahasa yang digunakan pun cukup terbatas, mulai dari kata-katanya dan tata bahasa. Atau secara singkat, di tingkatan ini mereka membutuhkan bantuan dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian di tingkat yang keempat yaitu mendalam. Secara konseptual mereka membutuhkan penunjukan terhadap kebutuhan dibandingkan proses simbolis. Kemudian juga mereka sangat kesulitan terkait pemahaman simbolik komunikasi dalam ucapan ataupun gestur dan komunikasi kebanyakan nonverbal. Secara singkat, mereka sangat bergantung dengan orang lain dalam semua aspek, termasuk perawatan fisik, kesehatan, dan keamanan. Selanjutnya itu ada dimensi yang dapat digunakan untuk mendiagnosis yang dijelaskan oleh Carr. Yang pertama yaitu ada fungsi intelektual dan kemampuan adaptasi, status psikologi dan emosional, faktor fisik, kesehatan dan etiologi, serta faktor lingkungan. Secara etiologi sendiri pun dapat dijelaskan melalui 3 faktor yaitu faktor organis, faktor poligenik, dan sosiokultural. Selanjutnya yaitu asesmen. Asesmen pada disabilitas intelektual menurut AAMR itu mencakup 4 dimensi, yang mana itu berguna untuk diagnosis awal. Dimensi yang pertama yaitu fungsi intelektual dan keterampilan adaptif. Pada dimensi ini terdapat kriteria-kriteria seperti jika ada skala IQ turun di bawah 70, kemudian jika ada disabilitas di 2 atau lebih bidang keterampilan adaptif, kemudian jika ada onset yang terjadi sebelum 18 tahun. Apabila kriteria-kriteria tersebut terpenuhi, maka diagnosis disabilitas intelektual dapat ditegakkan.
Untuk lebih lengkapnya telah kami lampirkan tabel diagnosis kriteria berikut. Kemudian dimensi 2 yaitu status psikologis dan emosional. Jadi selain intelektual, kekuatan dan kelemahan dalam domain psikologis dan emosional juga harus ditetapkan. Penetapan ini bisa menggunakan instrumen Child Behavior Checklist dan laporan dari guru. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu faktor fisik, kesehatan dan etiologi. Jadi fungsi anak dalam domain kesehatan fisik itu dapat ditentukan dengan pemeriksaan kesehatan anak. Selain itu, perhatian juga harus diberikan pada kesehatan anak saat ini, biomedis prenatal, perinatal, dan postnatal, serta faktor etiologi dan faktor etiologi psikososial. Kemudian untuk dimensi 4 yaitu faktor lingkungan. Jadi di dalamnya itu mencakup rumah, sekolah, dan lingkungan anak. Jadi hal itu membutuhkan penilaian juga untuk memastikan kebutuhan anak terpenuhi, seperti kebutuhan untuk dilibatkan dalam komunitas normal, dan juga kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan untuk fungsi mandiri yang sesuai dengan usia. Berikut kami lampirkan instrumen atau alat tes psikologi yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan intelektual, sebagaimana dimensi 1. Tapi mungkin yang sering kita jumpai yaitu ada Binet, WISC, dan WISE. Selanjutnya yaitu intervensi. Intervensi untuk kasus disabilitas intelektual menurut CAR itu ada 5 area atau 5 domain. Jadi yang pertama itu ada psikoedukasi. Jadi psikoedukasi ini lebih ditekankan untuk membantu orang tua dan anggota keluarga lainnya agar lebih memahami dan menerima diagnosis anak mereka, serta implikasinya terhadap perkembangan anak tersebut, sehingga tidak terjadi penyangkalan pada mereka. Dan area yang kedua yaitu Organization of Appropriate Support and Periodic Review. Jadi dalam hal ini, dukungan untuk anak-anak dengan disabilitas intelektual harus mengikuti penilaian komprehensif dan umpan balik informasi diagnostik, yang merupakan bagian dari layanan multidisiplin, yang mana psikolog klinis juga berperan di dalamnya. Kemudian area yang ketiga itu ada life skill training. Dalam area ini, kita bisa memberikan program atau rancangan pelatihan terkait life skill untuk membantu kehidupan anak sehari-hari. Jadi anak dengan disabilitas intelektual itu tidak hanya mempunyai keterbatasan dalam aspek kognitif, namun juga pada fungsi adaptif, termasuk keterampilan bina diri, perilaku sosial, kemampuan komunikasi, kemampuan akademis, dan perilaku dalam bekerja. Jadi hal ini juga sangat penting untuk diberikan kepada anak. Area yang keempat yaitu challenging behavior. Pada area ini, intervensi untuk mengurangi frekuensi dari challenging behavior harus didasarkan pada analisis fungsional menyeluruh dan konsekuensi dari perilaku semacam itu yang mungkin dipertahankan oleh mereka. Challenging behavior sendiri itu digambarkan sebagai perilaku umum yang merusak atau merugikan diri sendiri, atau mungkin sama dengan perilaku agresif. Kemudian, menurut Yule dan Carr, analisis fungsional sendiri akan merekomendasikan intervensi potensial dan mungkin terbagi menjadi 3 kategori luas, yaitu yang pertama ada stimulus control intervention yang bertujuan untuk mengubah antecedent kondisi yang menimbulkan masalah. Kemudian kedua yaitu ada contingency management intervention, yaitu mengubah konsekuensi dari challenging behavior sehingga tidak lagi diperkuat. Kemudian yang ketiga itu ada functional equivalent training. Kemudian area yang terakhir yaitu ada konseling keluarga yang terkait dengan transisi siklus hidup. Jadi pada area ini berfokus pada anggota keluarga yang memerlukan konseling terkait life cycle transition atau transisi siklus hidup yang menjadi pemicu kesedihan keluarga. Specific language delay dapat dijelaskan dengan yang pertama expressive delay, yang kedua receptive delay, dan yang ketiga mixed receptive expressive delay. Expressive ability merupakan kemampuan untuk membentuk vokal, gestur, dan sinyal verbal. Sehingga expressive delay menunjukkan adanya batasan terhadap kosakata, kesalahan dalam kalimat, kesulitan untuk merecall kata atau kesulitan dalam membentuk kalimat yang panjang atau kompleks, dan secara umum kesulitan untuk mengungkapkan ide.
Sedangkan receptive ability merupakan kemampuan untuk menangkap dan memahami suatu pesan, sehingga receptive delay menunjukkan adanya kesulitan untuk memahami suatu kata, kalimat, atau tipe kata secara spesifik. Terdapat beberapa istilah yang dapat digunakan untuk menjelaskan terkait kesulitan dalam berbahasa atau berkomunikasi. Yang pertama adalah fonologi. Fonologi adalah ketidakakuratan pada artikulasi suatu huruf tertentu. Yang kedua ada semantik atau keterbatasan kata dan juga pada pemahaman dari kata tersebut. Yang ketiga ada sintaksis, yaitu keterbatasan untuk pengucapan yang panjang ataupun pada keberagaman pada jenis pengucapan. Yang keempat ada pragmatik, yaitu kesulitan untuk menggunakan bahasa dan gerak tubuh dalam hubungan atau konteks tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka atau mencapai tujuan komunikasi tertentu. Yang kelima adalah fluensi atau kelancaran, yaitu adanya pengulangan atau keberantakan dalam penuturan kata. Secara etiologi, melihat adanya kerentanan dalam hierarki terhadap komponen bahasa sehingga berpengaruh pada spesifik language delay. Tingkatan paling rentan yaitu ekspresif fonologi, ekspresif sintaks, morfologi, ekspresif semantik, dan reseptif bahasa. Selain itu, language delay lebih biasa terjadi pada anak laki-laki dibanding perempuan. Faktornya karena adanya ketidakmatangan neurologi. Adanya peran genetik, terjadinya otisis media atau infeksi pada telinga tengah pada usia 12-18 tahun. Faktor psikologis tidak mempengaruhi perkembangan dari language delay, hanya saja berperan dalam mempertahankan masalah bahasa. Dalam kasus tertentu, gangguan bahasa reseptif ekspresif dan secondary language menurut Whitehurst dan Fischel tahun 1994 dalam KAR tahun 1999 terdapat rujukan seperti individualist speech therapy program, termasuk juga keterlibatan orang tua untuk menerapkan program di rumah dan penempatan anak di lingkungan sekolah terapeutik. Signs of language delay in children atau keterlambatan berbahasa pada anak-anak. Yang pertama itu dari lahir sampai umur 3 bulan, anak biasanya tidak tersenyum atau tidak bermain dengan anak-anak yang lain. Yang kedua umur 4-7 bulan, itu anak biasanya belum mengoceh. Yang ketiga pada umur 7-12 bulan, biasanya dia hanya berbicara sedikit atau tidak menunjukkan gestur kayak melambai atau menunjuk sesuatu. Yang keempat untuk umur 1 tahun sampai 1,5 tahun, dia hanya berbicara sedikit kata-kata saja. Yang kelima umur 1,5 tahun sampai umur 2 tahun, dia tidak menggunakan 2 kata secara bersamaan. Dan yang terakhir umur 2 tahun, dia hanya bisa menggunakan kata kurang dari 50 gitu. Assessment language delay, anak dengan masalah kognitif. Untuk membedakan gangguan bahasa tersendiri atau gangguan komunikasi sebagai bagian dari gangguan kognitif global, maka set pengujian visual motor ditambahkan pada set pengujian skala bahasa yang telah ada, sehingga disebut sebagai Cognitive Adaptive Test atau Clinical Linguistic and Auditory Milestone Scale. Menggunakan Captut Scale, set pengujian visual motor dimodifikasi dari Kettle Test of Development sehingga lebih praktis untuk digunakan. Intervensi psikologi dalam language delay. Dalam kasus tertentu, gangguan bahasa reseptif ekspresif dan secondary language menurut Whitehurst dan Fischel tahun 1994 dalam KAR tahun 1999 terdapat rujukan seperti individualist speech therapy program, termasuk juga keterlibatan orang tua untuk menerapkan program di rumah dan penempatan anak di lingkungan sekolah terapeutik, idealnya di sekolah umum. Selanjutnya adalah brain injury atau cedera pada otak.
Menurut informasi dari The National Center for Injury Prevention and Control CDC, terdapat beberapa banyak kasus yang menyebabkan cedera pada otak, di mana jatuh merupakan kasus terbanyak yang sering terjadi dan menyebabkan cedera pada otak. Lalu, apakah anak mungkin mengalami cedera pada otak? Jawabannya adalah mungkin. Karena cedera pada otak ini terjadi ketika kepala anak tersentak ataupun terbentur. Seperti yang sudah disampaikan, terdapat beberapa kasus yang menyebabkan terjadinya cedera pada otak. Dan hal ini pun sama dengan anak, seperti jatuh, kecelakaan sepeda, terkena objek kepalanya, lalu adanya kekerasan, kecelakaan kendaraan bermotor, ataupun cedera pada saat melakukan olahraga. Anak yang mengalami cedera pada kepala, khususnya yang mengenai otak, dapat menimbulkan kesulitan untuk belajar, baik sementara maupun kronis, dan biasanya terasosiasi dengan masalah perilaku. Contohnya, ketika anak mengalami cedera pada otak, anak tersebut akan kesulitan untuk mengingat informasi baru ataupun kesulitan untuk mengingat kembali informasi yang baru dipelajari. Pada DSM-4, hal ini disebut dengan amnestik atau amnesic disorder. Psikolog klinis pada kasus ini berperan untuk memetakan kompetensi anak dan juga melihat ketidakmampuannya dalam waktu tertentu serta memberikan arahan kepada orang tua dan guru untuk membantu proses pemulihan anak. Begitu. Selanjutnya, berdasarkan DSM-4, pada amnestic disorder seperti yang sudah dijelaskan di awal, terdapat gangguan pada memori, di mana pada gangguan memori ini dapat mengganggu fungsi sosial secara signifikan. Terkait asesmen pada brain injury bisa dilakukan secara medis maupun secara psikologis. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan secara medis yaitu dengan asesmen Glasgow Coma Scale, di mana asesmen ini dilakukan untuk menilai tingkat kesadaran setelah cedera dan juga melihat tingkatan berat dari cedera dengan menilai 3 komponen yaitu mata, verbal, dan motorik. Sedangkan secara psikologis, tujuannya untuk memetakan kompetensi anak setelah mengalami cedera pada otak. Psikolog dapat memberikan pertanyaan kepada orang tua maupun anak terkait akademiknya, lalu keterbatasan fungsinya, dan juga masalah perilaku serta pengembangan gejala lain dari adanya brain injuries. Selain itu juga bisa dilakukan pengetesan psikologis seperti WISC, lalu The WOLD, dan juga The Wide Range Assessment of Memory and Learning untuk melihat terkait masalah pada fungsi kognitif, akademik, dan juga penyesuaian perilaku. Terakhir yaitu pemberian intervensi psikologi kepada anak yang mengalami brain injury. Nah, dalam intervensi ini harus mencakup adanya psikoedukasi, pengecekan berkala, konseling orang tua dan anak, dan juga koordinasi multidisiplin. Terkait konseling orang tua dan anak, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti manajemen memori, seizure activity, kondisi emosional dan behavioral anak setelah mengalami brain injury. Terkait memori, bisa diberikan intervensi dengan berfokus pada membantu anak untuk mengembangkan strategi dalam melewati hari-harinya tanpa kehilangan aspek penting dari rutinitas dibandingkan dengan meningkatkan fungsi memori. Hal ini bisa dilakukan dengan mengembangkan rutinitas sistematis, mengatur lingkungan sehingga dapat diprediksi, dan juga menggunakan daftar atau pengatur waktu alarm yang mungkin dapat diuji sebagai intervensi lingkungan. Selain itu, bisa melatih anak untuk mengatur materi yang harusnya dipelajari menjadi peta visual atau linguistik koheren, membantu mereka menggunakan pembelajaran multisensori metode, di mana saluran pendengaran, visual, dan kinestetik digunakan secara bersamaan dalam belajar terkait informasi baru. Dan juga mendorong pembelajaran berlebihan adalah strategi berbasis keterampilan untuk meningkatkan memori yang dapat diuji dengan kasus individu. Terkait seizure activity atau kejang, di mana aktivitas kejang ini atau epilepsi mungkin termasuk gangguan sebelum rantai perilaku. Oleh karena itu dapat dilakukan desensitisasi terhadap rangsangan yang menghasilkan kejang, dan juga adanya penghapusan faktor pendorong atau reinforcing positif dan negatif dari konsekuensi sosial yang timbul dari aktivitas kejang. Terakhir, terkait kondisi emosi dan perilaku,
bisa difokuskan kepada kecemasan dan depresi serta perilaku agresif dan impulsif. Karena hal ini mungkin berkembang kepada anak-anak yang memiliki cedera otak, sama seperti anak-anak yang memiliki masalah ini, tetapi tidak mengalami cedera otak. Sedangkan untuk masalah bahasa, bisa dirujukan ke ahli terapi wicara, dan juga untuk kasus motorik bisa dirujukan kepada fisioterapis yang tepat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.